Sebagian besar trader, apalagi pemula, MC atau kehabisan modal ketika mereka trading melakukan averaging. Nah, seberapa bahaya averaging ini ketika dilakukan? Oke, kita bahas sekarang juga. Hey, bersama Yohansa di sini. Kali ini saya mau sharing seputar averaging, yang mana orang tuh banyak yang bilang strategi ini adalah strategi yang bikin akun kita hancur MC atau habis modalnya. Nah, seberapa bahaya? Nah, oke. Sebelumnya saya bakal jelasin dulu apa itu averaging biar semuanya paham yang belum paham. Nah, jadi averaging itu adalah strategi manajemen resiko ya, yang mana cara melakukannya itu adalah dengan melakukan entry dengan beberapa posisi ya. Jadi enggak sekaligus tapi dibagi beberapa posisi dengan satu arah yang sama. Jadi kalau misalkan awalnya itu dia ambil buy, maka dia akan terus ambil buy. Jadi buy ketika turun, buy lagi, ketika turun, buy lagi. Sebaliknya kalau dia melakukan sell, ketika harga naik dia sell lagi, kemudian naik lagi dia sell lagi dengan jarak tertentu dari OP ke 1 ke OP kedua itu ada jaraknya ya. Nah, kemudian averaging ini juga ada dua macam ya, ada averaging down dan ada averaging up. Bedanya apa? Bedanya averaging down itu melakukan beberapa entry posisi dengan arah yang sama dalam keadaan plotting minus ya kalau down. Kalau averaging up itu melakukan beberapa posisi ketika keadaan sedang profit gitu ya. Plotting profit ya, ingat plotting berarti belum masuk profit. Nah, yang bahaya mana? Ya jelas yang averaging down. Nah, kenapa bahaya? Karena banyak orang ketika melakukan averaging ini nggak tahu di mana harus membatasi averagingnya, di mana harus close dari market, dan di mana dia harus memperjuangkannya ya. Itu. Nah, tapi ya jarang banget orang yang atau trader yang melakukan averaging up. Kebanyakan mereka itu melakukan averaging ya ketika akunnya sedang plotting minus. Kebanyakan yang kayak gitu ya. Nah, jadi tahu ya, averaging itu adalah membagi beberapa posisi dalam satu arah yang sama. Jadi contoh, misalnya awalnya kita melakukan averaging, melakukan posisi buy di XAU, buy misalkan di harga 1900 katakanlah. Kemudian ketika XAU itu turun 50 pips dari entry pertama atau OP pertama, dia hajar buy lagi. Kemudian turun lagi 50 pips, dia ambil buy lagi dengan lot yang sama. Itu averaging ya, biasa averaging itu lotnya sama. Misalkan kalau misalkan settingannya pakai fix lot, misalkan kalau dia buy-nya awalnya 0,1 ya terus aja 0,1 itu averaging. Kemudian kita balik, misalkan dia itu trader itu melakukan sell di Euro USD misalkan, kemudian ketika di sell harganya malah naik 30 pip, nah dia sell lagi, naik 30 pip, nah dia sell lagi. Kayak gitulah averaging ya. Nah, sekarang apa kelebihan dan kekurangan dari averaging? Kita bahas kekurangannya dulu ya. Kekurangan dari averaging ini adalah yang pertama, kalau misalkan kita gak tahu di mana batasan averagingnya, akun kita bakal habis MC atau kena stop out ya. Nah, yang kedua ya, kalau misalkan kita cut loss, itu melakukan cut loss, kemungkinan ruginya akan besar, tapi ya itu sebanding dengan apa yang akan nanti dia dapatkan. Yang ketiga, kalau misalkan yang mentalnya belum kuat, mungkin tradingnya nggak akan tenang. Itu ya, itu kekurangannya. Nah, kelebihannya itu yang pertama,
kalau ngambilnya akumulasi profit bakal cepet clear. Yang kedua itu kalau misalkan harganya emang benar-benar balik, itu profitnya bakal banyak banget. Nah, yang ketiga ya masih banyak lah, itulah kelebihannya dari averaging. Nah guys, tahu gak kenapa banyak trader apalagi pemula suka melakukan averaging? Tahu gak kenapa? Karena apa ya, manusiawi sih, semua orang tidak mau rugi, bener gak? Bener kan? Nah, disitulah mereka melakukan averaging. Karena nggak mau rugi, jadi mereka memilih untuk melakukan averaging. Apalagi pemula yang belum tahu karakteristik marketnya, cara membatasi resikonya, di mana dia harus in, di mana dia harus out dari market, pasti melakukan averaging. Nah, tanpa dasar dia tahu aturan averaging itu ya, misalkan dalam berapa pips, dalam lotnya berapa, maksimal averagingnya berapa, dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah terus aja averaging sampai nggak merhatiin margin levelnya, yang akhirnya di situ dia bisa kena stop out gitu. Nah, jadi ya kenapa orang suka melakukan averaging ya, intinya berarti dia tidak mau rugi ya. Padahal ya trading itu mengandung resiko, pasti ada resikonya, tidak akan selamanya profit dan pasti akan mengalami loss. Itu yang harus diketahui. Nah, selanjutnya kenapa banyak trader ini hancur ketika melakukan averaging? Tahu gak kenapa? Menurut apa yang saya ketahui, kebanyakan trader itu hancur di averaging karena yang pertama, dia itu serakah. Yang kedua, dia itu nggak punya batasan resiko. Yang ketiga, dia nggak memperhatikan margin levelnya. Dan yang keempat, dia gak mau loss. Itu sih yang menyebabkan kenapa para trader itu sering MC gara-gara averaging ya, karena dia nggak punya batasan resiko dan kebanyakan dia itu keluar dari trading rule atau trading system yang sebelumnya dia harus patuhi, yang sebelumnya dia buat, malah dia keluar dari rule tradingnya dan melakukan averaging semau dia, tanpa misalkan harusnya averaging itu 50 pip, baru 20 pip dia udah averaging lagi. Kemudian biasanya yang awalnya aturannya tuh lotnya harus fix, dia tambahin dikit-dikit. Nah, disitulah ketika dihajar marketnya nggak mau balik, emosinya kena, mentalnya kena, trader itu bakal terus melakukan averaging, dan mereka berharap dengan percaya dirinya market itu bakal balik kok. Kalau turun nggak akan selamanya turun, kalau naik nggak akan selamanya naik. Tapi masalahnya kita itu nggak tahu market itu baliknya di mana dan apakah dia akan meneruskan trennya atau balik. Di situ kita nggak tahu. Maka nah, disitulah kita harus menerapkan batasan resiko, guys. Kecuali kalau kita itu siap dengan konsekuensinya. Jadi kalau misalkan profit banyak, kalau loss ya udah habis. Ya kalau gitu ya terserah sih. Nah, adakah trader yang berhasil ketika melakukan averaging? Banyak. Apakah yang rugi juga ada? Banyak, lebih banyak. Nah, jadi poinnya adalah kenapa orang-orang bisa berhasil ketika melakukan averaging? Karena dia udah memahami resikonya seperti apa dan membatasi averaging seperti apa, dan dia tuh tahu di mana dia harus melakukan cut loss.
intinya itu. Dan yang berhasil ketika melakukan averaging itu adalah dia yang trader yang udah memiliki mental yang bagus, udah mengalami udah diterjang badai beberapa kali di market ya, entah itu dihajar oleh news atau misalkan news apalagi lah, itulah. Ketika mereka udah bisa melewati itu, ya mereka udah enjoy aja. Dan kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka udah tahu dan udah mengalami, intinya pernah dihajar oleh market. Jadi dia tahu di mana harus melakukan averaging dan di mana harus berhenti untuk melakukan averaging. Jadi apakah kalian mau melakukan averaging? Silahkan. Saya tidak menyarankan untuk melakukan atau tidak, itu ya balik lagi ke kesiapan diri masing-masing lah. Kalau misalkan siap melakukan averaging ya silahkan, tapi harus menerima kalau menerima profit banyak ataupun loss banyak juga ya, itu pilihannya kalau melakukan averaging. Tapi kalau misalkan santai aja ya carilah strategi yang selalu menggunakan SL dan TP. Oke, mungkin itu aja sharing kali ini dari saya seputar averaging. Next saya mau sharing lagi tentang yang lainnya. Itu dulu, sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang averaging. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena saya itu ngomong suka suka belibet kayak gitu, jadi tolong dimaklumi lah ya. Udahlah, penutupannya biasa aja, saya Yohansa. Kita ketemu lagi di materi atau pembahasan yang lain. See you guys. See.